Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang sering dialami oleh santri baru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 saja. Ya, sekalipun sebenarnya banyak, tetapi insya Allah 5 ini akan mewakili yang lain insya Allah. Masalah pertama yang sering dialami oleh santri, khususnya santri baru, adalah masalah rindu dan kangen. Rindu kepada orang tua, rindu kepada kakak-kakaknya, rindu kepada adik-adiknya, rindu terhadap suasana rumah. Sehingga menyebabkan santri ini atau santri baru ini tidak semangat untuk menjalani disiplin-disiplin di pondok pesantren. Tidak semangat untuk belajar, tidak semangat untuk membaca Al-Quran, tidak semangat untuk menghafal Al-Quran. Bahkan biasanya dia sering menyendiri, sembunyi, menangis, dan seterusnya. Karena rindu terhadap orang tua, rindu terhadap suasana rumah, dan seterusnya. Dan ini adalah masalah yang sangat-sangat sering dialami oleh santri baru. Apalagi yang baru masuk 1 atau 2 hari. Dan itu wajar terjadi. Bagaimana solusinya? Insya Allah mereka ini santri baru, setelah mereka nanti beradaptasi, insya Allah hal atau masalah ini akan selesai. Ya, cuma butuh beberapa waktu saja. Butuh beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Insya Allah kalau mereka sudah akrab dengan teman-temannya, mereka sudah akrab dengan pembinanya, dengan ustazahnya, insya Allah masalah tentang kangen atau rindu ini insya Allah akan berjalan dan akan hilang dengan sendirinya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kehilangan. Di santri baru itu sering kehilangan barang-barangnya. Sehingga ini sebuah masalah yang sangat besar. Ya. Jadi kehilangan barang di pondok pesantren itu sering terjadi. Bukan berarti pesantren ini memelihara para pencuri atau banyak pencuri di pesantren, tidak. Ya, tetapi sekalipun ada itu 1 atau 2 orang, dan itu memang orang-orang, ada saja orang seperti ini. Tetapi kalau santri pintar dalam menjaga barangnya, semua barangnya diberikan nama. Ya, kalau menjemur baju, dia perhatikan betul, dia catat bahwa baju ini yang saya jemur atau ada namanya, sehingga ketika dia ingin mengambil, dia periksa dulu barang saya, pakaian saya lengkap semua atau tidak. Intinya orang tua harus memberikan, orang tua dan juga pembina pesantren harus memberikan nasihat-nasihat bagaimana menjaga barang kita. Ya, harus ditanamkan dalam setiap santri baru bahwa ini semua barang-barang kita. Ini barangnya harus dijaga. Ya, kalau dikeluarkan dipinjamkan sama orang lain, harus ditahu orangnya, sehingga ketika sudah waktunya untuk dikembalikan, minta kembali. Ya, jadi kehilangan barang untuk santri baru ini memang agak sering terjadi, sehingga bisa menimbulkan rasa tidak betah di pondok pesantren. Dan bukan hanya santri baru, sampai kelas-kelas senior-seniornya pun begitu juga. Ya, masih sering kehilangan barang. Salah satu penyebab utamanya karena kurang perhatian terhadap barang-barangnya. Adapun yang lain, kalau ada orang yang mencuri, memang itu 1 2 orang saja. Ya, tetapi umumnya terjadi karena santri sendiri itulah yang tidak menjaga barang-barangnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terlalu disiplin. Ya. Masalah yang sering terjadi untuk santri baru juga karena pesantren disiplin. Ya, peraturannya banyak. Ya, sehingga ini membuat sebuah masalah, sehingga santri itu tidak betah berada di pesantren. Khususnya santri baru. Ya, karena memang ini proses perpindahan dari rumah ke pesantren. Di rumah mungkin tidak terlalu disiplin. Orang tuanya tidak memberikan disiplin yang banyak. Nah, kalau di pesantren 24 jam itu diatur. Mulai dari tidur sampai bangun kembali itu diatur. Ya. Siapa yang melanggar biasanya ada iqab, ada ada hukuman. Nah, hukuman inilah yang sebenarnya harus dikemas oleh
lembaga pendidikan atau pesantren bagaimana supaya hukuman-hukuman ini itu hukuman yang mendidik, ya, hukuman yang membuat santri itu justru sadar bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Jangan sampai hukuman-hukuman yang diberikan kepada santri itu seperti hukuman fisik, itu tidak boleh. Ya, jadi lembaga pendidikan berbentuk pesantren harus pintar dalam memberikan hukuman-hukuman bagi yang melanggar peraturan-peraturan yang ada. Karena kapan hukuman diberikan dalam rangka menyudutkan santri, maka biasa itulah yang bisa menyebabkan santri itu gagal di pondok pesantren. Ya, gagal di pondok pesantren. Itu karena disiplin. Itu ya masalah yang ketiga yang biasanya membuat santri baru itu tidak betah berada di pondok pesantren dan menjadi masalah baginya. Padahal disiplin sebenarnya untuk kebaikan santri. Jadi bagaimana caranya? Ayo jalani disiplin dengan baik. Ikuti aturan-aturan yang ada. Orang tua nasihati anak-anaknya. Insya Allah disiplin yang diterapkan, disiplin yang telah diatur oleh pesantren itu kebaikan untuk kita sendiri. Untuk masa depan, dunia dan akhirat. Jadi jalani saja insya Allah. Dengan berjalannya waktu, insya Allah semuanya akan nikmat. Disiplin kalau dijalani, ditaati, insya Allah akan kita nikmati. Tapi kapan kita langgar disiplin-disiplin yang ada, itulah yang biasa menyebabkan kita tidak betah berada di pondok pesantren. Kemudian yang keempat adalah penyakit, ya, atau gatal-gatal. Masalah yang sering dialami oleh santri baru adalah gatal-gatal. Sekalipun banyak penyakit-penyakit yang lainnya, tapi biasanya yang paling banyak dialami oleh santri baru adalah gatal-gatal. Bukan berarti pesantren ini kumuh, pesantren kotor, dan seterusnya. Penyebab yang terbanyak adalah karena santri baru ini kurang memperhatikan kebersihan. Ya, rata-rata kalau kita ke pondok-pondok pesantren, yang gatal-gatal biasanya santri baru. Ya, yang santri-santri di atasnya biasanya tidak. Kenapa demikian? Karena memang santri baru belum terbiasa kebersihan. Mereka masih terus diawasi, masih terus dibina. Tapi insya Allah ketika mereka bersih, tidak akan pernah atau akan jarang terkena dengan gatal-gatal. Ya, kalaupun ada, biasanya tertular. Karena memang penyakit gatal-gatal ini juga tertular. Makanya, kalau mau tidak tertular dengan penyakit ini, hindari orang-orang yang memiliki penyakit gatal-gatal, ya, hindari bersentuhan badan, hindari menggunakan pakaiannya, ya, jangan menggunakan pakaian orang lain, apalagi handuk, ya, usahakan bersihkan diri sendiri, pakaian dibersihkan dan semuanya, kasur kalau bisa dijemur setiap pekan, ya, supaya kutu-kutu itu mati, ya, di bawah sinar matahari. Jadi penyakit gatal-gatal ini biasa saja, ya, biasa saja untuk santri baru karena memang mereka masih proses pembinaan, masih proses bagaimana menjaga kebersihan, ya. Proses dari kalau di rumah mungkin mereka diatur oleh orang tuanya, ya, orang tuanya yang mengatur. Tapi kalau di pesantren biasanya santri sendiri yang harus berdikari, harus mandiri, ya, membersihkan pakaiannya sendiri, ya, mandi sendiri. Jadi kapan tidak memperhatikan waktu mandi, mencuci dan seterusnya, maka itulah yang biasa menyebabkan gatal-gatal. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah fasilitas. Ya, ini juga yang sering terjadi. Ya, biasanya orang tua khawatir terhadap anaknya di pesantren. Ya, terutama dalam masalah makan, tempat tidurnya anaknya seperti apa, makanannya seperti apa, apakah bersih atau tidak. Ya, jadi terkadang masalah fasilitas tempat-tempat di pesantren ini biasa menyebabkan orang tua tidak nyaman, ya. Bagaimana tidurnya anak saya? Bagaimana makannya anak saya? Sudah diperhatikan atau tidak? Ya, sehingga banyak orang yang rela membayar mahal-mahal pesantren untuk biaya anaknya agar karena masalah fasilitas. Jadi jangan heran kalau ada pesantren yang mahal karena memang fasilitasnya bagus, tapi dari segi keilmuan sama saja dengan pesantren-pesantren yang sederhana, yang mungkin ada yang pesantren gratis. Ya, jadi tergantung dari pesantren sendiri. Ada juga pesantren yang
artinya mewah, pesantren yang fasilitasnya luar biasa, tapi pembayarannya tidak demikian, tidak terlalu mahal. Tapi ini tergantung dari tempatnya. Ada pesantren yang mahal karena memang banyak persaingan, ya, dan seterusnya. Ada juga orang yang gengsi, kalau terlalu murah mungkin dia tidak mau. Tetapi ala kulli hal itu tergantung pada niat kita, ya. Bapak Ibu yang memondokkan anak di pesantren, niatkan, ikhlaskan niat kita untuk belajar ilmu agama untuk anak-anak kita. Doakan anak-anak kita, mudah-mudahan mereka betah di pondok pesantren, mereka bisa melewati semua ujian-ujian yang ada di pesantren. Di setiap tingkatan-tingkatan ada semua ujian. Untuk santri baru, ya banyak ujiannya, kelas 2, kelas 3, dan semuanya sampai selesai ada ujiannya masing-masing. Ya, jadi siapa yang tidak sabar, siapa yang tidak ikhlas, maka mereka inilah yang akhirnya gagal di pondok pesantren. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya.